Ibu bapak dan saudari-saudara yang terkasih di dalam Kristus, dalam rangka mempersiapkan diri memasuki masa normal baru pasca pandemi, termasuk dalam hal peribadahan dan aktivitas di gereja, maka Majelis GKJ Gandaria telah menetapkan langkah-langkah atau tahapan-tahapan yang akan kita lalui dalam rangka pembukaan kembali GKJ Gandaria pasca pandemi. Langkah-langkah atau tahap-tahap itu dibagi menjadi 6 tahap. Tahap yang pertama berlangsung dari tanggal 22 Maret sampai dengan tanggal 7 Juni 2020. Seluruh pelaksanaan ibadah dilakukan secara online. Tahap kedua itu dilakukan mulai tanggal 14 Juni sampai dengan tanggal 28 Juni 2020. Pelaksanaan ibadah tetap dilakukan secara online dan ditambah dengan proses edukasi dan sosialisasi kepada warga jemaat berkaitan dengan kehidupan bergereja pasca pandemi. Tahap ketiga dilakukan mulai tanggal 5 Juli sampai dengan tanggal 30 Agustus 2020. Pada tahap ini yang akan dilakukan adalah ibadah secara online ditambah ibadah dengan umat terbatas di ruang ibadah utama. Tahapan ini akan dilakukan dengan catatan ketika kita sudah mendapatkan izin pembukaan gereja oleh Komandan Yonif Mekanis 201 Jayayuda dan juga instansi terkait. Tahap keempat akan dilakukan mulai tanggal 6 September sampai dengan tanggal 28 Oktober 2020. Pada tahap ini, ibadah dilakukan dengan cara umat terbatas di ruang ibadah utama, ditambah ruang ibadah yang lain, ditambah ibadah secara online. Lalu tahap kelima akan dilakukan mulai 1 November sampai dengan Desember 2020. Kegiatan yang dilakukan adalah ibadah dengan umat terbatas di ruang ibadah utama dan di ruang ibadah yang lain, ditambah kegiatan-kegiatan penting yang lain, dan juga disertai dengan ibadah secara online. Dan tahap keenam diharapkan bisa mulai pada bulan Januari tahun 2021. Aktivitas yang diharapkan bisa dilakukan adalah ibadah semua umat di ruang ibadah utama dan di ruang ibadah yang lain, juga kegiatan-kegiatan penting yang lain, dan masih tetap disertai dengan ibadah online. Untuk itu, majelis telah membentuk gugus tugas yang akan mengawal proses pembukaan kembali GKJ Gandaria yang dibarengi dengan proses pembentukan ulang kehidupan bergereja di Gandaria. Gugus tugas ini akan bertugas untuk terus mengevaluasi pelaksanaan tahapan-tahapan dengan terus mempertimbangkan situasi dan kondisi terkini terkait dengan pandemi COVID-19. Oleh karena itu, mohon dukungan doa dari saudara-saudara semua, agar kita semua bisa memahami, kita bisa mengerti, dan melakukan tahapan-tahapan tadi dengan tertib, dengan baik, agar harapan kita bisa bergereja bersama-sama dengan menciptakan rasa aman bagi semua. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom,
Selamat pagi. Kami berharap kita semua senantiasa dalam lindungan dan pemeliharaan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini, Minggu, 14 Juni 2020, Gereja Kristen Jawa Gandaria dan Pepantan Cawang kembali akan melaksanakan ibadah secara online sesuai dengan tata ibadah yang sudah Bapak Ibu terima. Kami berharap kita semua telah siap untuk memasuki ibadah secara online bersama-sama dengan keluarga masing-masing. Ibadah minggu kali ini akan dilayani oleh Pendeta Elizabeth Simanjuntak dengan tema khotbah diutus menghadirkan tanda kerajaan Allah. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk bersama-sama menghayati perjumpaan dengan Tuhan melalui ibadah secara online di rumah masing-masing. Umat dimohon berdiri. Kita akan mengawali ibadah dengan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat nomor 28 bait 1 dan 3, nyanyikan Tuhanmu, haleluya. Marilah ibadah ini kita khususkan di dalam hati kita masing-masing. Ibadah ini berlangsung di dalam nama Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Menyertai saudara juga. Tuhan isi hidupku dengan anugerah, supaya dalam dirimu
Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, mari kita satukan hati, kita berdoa. Kami datang ke hadapan-Mu ya Bapa. Kami ingin merenungkan sebagian dari sabda-Mu. Kami memohon Engkau hadir memimpin setiap kami, memampukan kami untuk dapat memahami akan firman Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus hadir mengurapi hamba-Mu yang juga akan menyampaikannya, sehingga kami dapat bersama-sama disapa akan firman Tuhan, dan kami juga dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Hadirlah dan urapilah kami ya Roh Kudus. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Umat yang terkasih, bacaan Alkitab kita pada hari Minggu ini didasarkan dari Matius 9 ayat 35 sampai Matius 10 ayat yang ke-8. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Yesus memanggil ke-12 murid-Nya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. Shalom. Selamat hari Minggu Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, sudah hampir 3 bulan
kita melewati masa pandemi COVID-19 ini. Ada banyak pengalaman, ada banyak perasaan yang dirasakan selama kita di rumah saja. Mungkin sebagian dari kita ada yang sudah mulai beraktivitas seperti sedia kala, atau mungkin ada di antara kita yang masih saja di rumah karena termasuk di dalam usia yang rentan, sehingga hanya di rumah saja. Ada banyak pengalaman yang kita rasakan selama 3 bulan di rumah saja. Ketika kita di rumah saja, kita bersama-sama mengalami pengalaman yang kadangkala membuat kita bertanya kepada Tuhan, kapan ini berakhir? Dan kadangkala juga mengucap syukur bahwa ketika kita di rumah, kita lebih banyak memiliki waktu bersama keluarga. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, ketika kita berbicara tentang masa selama pandemi COVID-19 ini, kita sama-sama berbicara tentang pengalaman akan karya Allah yang kita rasakan di sepanjang 3 bulan yang kita rasakan. Ketika kita sama-sama sejenak mengingat masa-masa di rumah saja, kita sama-sama merasakan berbagai gejolak. Terlebih lagi ketika kita masih menemukan jumlah yang terpapar COVID-19 yang juga masih meningkat, dan juga bagaimana sanak saudara dan orang-orang di sekitar kita yang masih berjuang untuk pulih dari COVID-19 ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, ketika kita masih melihat realita yang terjadi di sekitar kita, respon apa yang kita berikan ketika melihat realita tersebut? Apakah karena sudah terbiasa kita merasa ya sudah? Atau mungkin masih ada gejolak rasa yang memprihatinkan? Atau justru masih yang merasakan bela rasa terhadap orang-orang sekitar kita yang masih berjuang untuk pulih dari COVID-19? Apapun yang Bapak Ibu rasakan melihat realita yang saat ini terjadi, kita sama-sama diajak merenungkan bahwa kita tidak sendirian ketika merespon realita yang kadangkala sulit untuk diterima. Bacaan Alkitab kita pada hari Minggu ini, kita sama-sama membaca pertama kali di ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-38. Bagaimana ketika Yesus melakukan pengajaran, memberitakan firman Tuhan, ia melihat satu realita yang sangat memprihatinkan. Disebutkan di dalam ayat yang ke-36, bagaimana banyak orang-orang yang merasakan lelah dan terlantar, seperti domba yang tidak bergembala. Ini merupakan satu gambaran Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih. Penulis Injil Matius mencoba menggambarkan bagaimana kondisi yang terjadi pada masa itu. Gambaran orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Kalau misalnya kita membayangkan, disebutkan di sini domba yang tidak bergembala. Kalau misalnya kita membayangkan domba yang tidak bergembala, berarti hidupnya berkeliaran seperti itu. Bingung dan mengalami kecemasan serta kelelahan yang cukup tinggi.
realita bagaimana banyak orang-orang yang membutuhkan pertolongan, orang-orang yang sedang sakit dan membutuhkan kesembuhan, orang-orang yang mengalami krisis. Dan melihat realita yang terjadi pada masa itu, Yesus tergerak oleh belas kasih. Yesus merasakan bela rasa akan apa yang ia temukan. Di dalam bacaan Alkitab kita di Matius 9 disebutkan bagaimana Yesus ternyata tidak hanya memberitakan firman Tuhan saja, tidak hanya sebatas mengajar, tetapi Yesus juga merespon apa yang terjadi pada masa itu. Yesus tidak hanya tinggal diam dan menutup mata akan ya sudah saya mengerjakan tugas saya saja, tidak. Tetapi Yesus tergerak oleh belas kasih. Dan melihat hal itu Yesus merasa saya tidak bisa sendirian melakukannya. Yesus mengundang orang lain. Ketika pada ayat 37 sampai ayat 38, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Ketika Yesus melihat satu realita di mana banyak orang yang membutuhkan pertolongan, meskipun mungkin kita menyadari bahwa kuasa Yesus sungguh luar biasa dan bisa melakukannya, menyembuhkan semuanya, tetapi Yesus justru mengundang orang lain untuk bersama-sama melakukannya. Yesus mengundang para murid pada masa itu untuk bagaimana meminta kepada Bapa agar segera mengirimkan orang-orang untuk bersama-sama melakukan karya terhadap realita yang terjadi pada masa itu. Ibu bapak dan saudara-saudari yang terkasih, ketika mengalami satu pengalaman melihat realita, dan mengalami bagaimana Yesus memerlukan orang lain untuk bersama-sama berbela rasa, apa yang kita lakukan Bapak Ibu dan saudari-saudara? Apakah kita ketika mendengar hal itu hanya, ya itu kan pada masa Yesus, masa sekarang beda, sudah banyak yang menjadi pekerja-pekerja, sudah banyak yang menggembalakan. Tidak Bapak Ibu dan saudara-saudari. Bagaimana ketika Yesus meminta para murid pada masa itu, mari mintalah kepada Bapa, bagaimana Bapa mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Ibu bapak dan saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kemudian di dalam bacaan Alkitab kita, di pasal yang ke-10, kita membaca bagaimana Yesus memanggil para murid-Nya. Memang di sini di dalam bacaan kita tidak disebutkan bagaimana kisah proses pemanggilan itu. Tapi di sini lebih menunjukkan kepada bagaimana Yesus mengutus para murid untuk berkarya. Jadi proses pemanggilan sudah diceritakan. Kalau misalnya Bapak Ibu membaca di perikop-perikop yang sejajar dengan perikop pada pagi hari ini, baik di Lukas, baik di Markus, mungkin disebutkan detail bagaimana proses pemanggilan, tetapi di dalam bacaan Alkitab hari ini lebih kepada berfokus ke-12 para murid dipanggil oleh Tuhan untuk pergi mewartakan bagaimana karya Tuhan bisa dirasakan oleh orang-orang di sekitarnya. Disebutkan nama-nama 12 para murid, Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Zebedeus, dan sebagainya. 12 para murid ini disebutkan dua-dua Bapak Ibu. Andreas dan Simon, Yakobus dan Zebedeus. Bagaimana kita sama-sama melihat
ketika Yesus mengutus ke-12 para murid untuk pergi, Yesus tidak mengutusnya masing-masing. Yesus mengutusnya berdua-berdua. Butuh partner untuk berkarya bersama-sama. Dan kita semua tentu mengetahui latar belakang dari ke-12 para murid. Mereka bukan orang-orang yang termasuk dari lulusan teologi pada masa itu. Tetapi mereka mempunyai latar belakang yang orang-orang pada umumnya. Status sosial mereka tidak tinggi dan mereka juga tergolong tidak berpendidikan. Meskipun ada juga yang berpendidikan. Tetapi kita melihat Yesus mengundang 12 murid pada masa itu yang termasuk orang-orang di sekitarnya. Yesus tidak melihat status sosial, Yesus tidak melihat latar belakang, tetapi bagaimana orang mau ikut untuk melayani. Yang Yesus inginkan kesediaan orang-orang untuk menjadi partner kerja Yesus. Pekerja-pekerja yang mau mewartakan karya Allah. Ketika kita sama-sama membaca, ke-12 murid itu diutus dan Yesus menyampaikan pesan, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Yesus menyampaikan satu pesan kepada para murid pada masa itu, bagaimana para murid pada masa itu diutus untuk menyampaikan pesan kepada domba-domba yang hilang. Domba-domba Israel yang mengalami krisis. Bagaimana ketika di awal tadi disebutkan domba-domba yang tidak bergembala. Karena situasi pada masa itu banyak orang-orang Israel yang juga sedang mengalami krisis. Banyak orang-orang Israel yang merasakan kekeringan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, maksud dari pengutusan Yesus di sini bagaimana ketika para murid diminta untuk pergi kepada saudara-saudari terdekatnya terlebih dahulu. Sesama orang-orang Israel. Tidak perlu jauh-jauh dulu ke bangsa lain, negeri lain. Tetapi bagaimana ketika orang terdekatnya terlebih dahulu kita perhatikan. Sehingga orang-orang Israel bisa merasakan karya kasih Allah. Kemudian Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, pesan yang Yesus sampaikan kepada para murid pada masa itu juga, pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Setelah menunjukkan tujuan dan tugas, Yesus menyampaikan pesan yang harus disampaikan kepada murid. Kerajaan sorga sudah dekat. Apa yang dimaksud dengan kerajaan sorga sudah dekat, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari? Mungkin bagi sebagian orang ada yang melihat bahwa tafsiran ini menunjukkan bagaimana gambaran eskatologis ketika kerajaan Allah hadir di tengah-tengah dunia ini dan menghakimi setiap orang. Tetapi ketika kita sama-sama merenungkan ayat ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, bagaimana pesan yang ingin disampaikan oleh Yesus kepada para murid agar disampaikan kepada orang-orang di sekitarnya, supaya setiap orang bisa merasakan karya kasih Allah. Kerajaan sorga merupakan satu gambaran karya-karya yang telah Allah nyatakan, bisa dirasakan dekat di dalam hati orang-orang sekitar pada masa itu. Sehingga orang-orang pada masa itu tidak mengalami krisis secara rohani, tetapi merasakan bahwa Allah dekat dengan kehidupan mereka.
Gambaran Allah tidak dipandang sebagai gambaran Allah yang jauh, yang sulit terjangkau, tetapi bagaimana karya-karyanya nyata di dalam kehidupan keseharian. Sehingga domba-domba yang mengalami kekeringan bisa merasakan sentuhan kasih Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, para murid diutus dengan tujuan yang jelas, dengan pesan yang jelas, menyampaikan, memberitakan bahwa kerajaan sorga sudah dekat, menyampaikan bahwa karya Allah nyata ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, ketika pada pagi hari ini kita merenungkan akan firman Tuhan, proses pengutusan para murid, kita sama-sama diingatkan bahwa ada tugas yang harus dilakukan oleh orang-orang yang percaya. Para murid tidak hanya sebatas diutus untuk memberitakan kerajaan sorga sudah dekat, tetapi para murid juga diminta untuk berkarya. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Para murid diutus oleh Yesus tidak hanya sebatas kata-kata, tetapi juga membutuhkan satu tindakan yang bisa membuat orang-orang sekitarnya merasakan satu kesembuhan. Memang disebutkan di sini ada sembuhkan orang sakit, bangkitkan orang mati. Mungkin kita bertanya, memang para murid bisa membangkitkan orang mati. Tetapi ketika saya melihat kata aslinya, kematian di sini tidak hanya sebatas menggambarkan kematian badani saja dari orang yang mati kemudian dihidupkan, tetapi bagaimana bisa menghidupkan kerohanian orang-orang di sekitarnya. Orang-orang yang mulai merasa cemas, orang-orang yang mulai merasa lelah, disegarkan kembali, dibangkitkan kembali semangatnya untuk menjalani kehidupan. Para murid diutus oleh Tuhan untuk melakukan satu karya, menolong mereka yang membutuhkan bantuan, menyegarkan iman orang-orang yang mulai putus asa dan hilang arah. Tetapi juga bagaimana para murid diminta untuk membuat orang-orang di sekitarnya tidak lagi merasakan kekeringan, tetapi merasakan kesegaran akan karya kasih Allah. Bagaimana pesan Yesus ketika seseorang telah memperoleh merasakan karya kasih Allah, berikanlah dan bagikanlah itu kepada orang-orang di sekitar. Tak hanya sebatas kenyamanan diri saja, tetapi bagaimana agar orang-orang sekitarnya juga merasakan kenyamanan, merasakan kasih Allah itu sendiri. Dua hal tersebut Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, menyampaikan pesan, mewartakan, tetapi juga melakukan satu karya yang memulihkan. Itulah sebuah gambaran menghadirkan tanda kerajaan Allah. Ketika kita merenungkan pada pagi hari ini, firman Tuhan di dalam Matius 9 ayat 35 dan juga sampai Matius 10 ayat yang ke-8, kita sama-sama diingatkan oleh Tuhan. Pengalaman yang kita rasakan di sepanjang 3 bulan masa di rumah saja, karya-karya kasih Allah yang kita rasakan di dalam kehidupan kita, yang diberikan Tuhan secara cuma-cuma. Apakah kita hanya menikmatinya untuk kenyamanan pribadi? Kita sama-sama diingatkan bahwa kita orang-orang yang diutus Tuhan, diutus untuk pergi kepada orang-orang yang ada di sekitar kita,
orang-orang yang membutuhkan pendampingan. Pendampingan secara rohani, yang mungkin kehilangan semangat hidup, yang mungkin kehilangan putus asa. Bagaimana kita sama-sama digerakkan supaya kita pergi melakukan tugas perutusan tersebut. Mungkin ada di antara kita atau tetangga kita atau saudara-saudara kita yang saat ini kita dengar sedang berjuang untuk pulih dari COVID-19. Yang saat ini sedang melakukan isolasi mandiri di rumah maupun yang sedang berjuang di rumah sakit. Apa yang kita lakukan ketika mendengar realita tersebut? Apa yang akan kita lakukan bagi orang-orang yang sedang berjuang melawan sakit penyakit? Apa yang kita lakukan kepada orang-orang yang saat ini sedang memerlukan bantuan pekerjaan? Apa yang kita lakukan ketika kita melihat banyak orang-orang yang mengalami kebosanan selama di rumah? Karya-karya yang sederhana yang bisa diterima oleh setiap orang. Kita diutus bukan hanya untuk melakukan satu karya yang besar, tetapi kita diutus untuk bagaimana keseharian kita isi dengan menyatakan karya kasih Allah. Ketika saat ini kita sebagai mahasiswa, bagaimana kita membuat dosen atau rekan-rekan sesama kita yang di rumah juga melakukan kuliah online, bagaimana kita juga bisa membuat orang-orang sekitar kita, ya janganlah berputus asa. Ya, saya sudah bertanggung jawab melakukan tugas saya dengan mengirimkan tugas kepada dosen. Atau mungkin ketika kita saat ini sedang di rumah saja sebagai pekerja, bagaimana kita juga melakukan pekerjaan itu sehingga orang-orang di sekitar kita, sesama rekan kerja kita tidak menanti. Ini merupakan satu utusan Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Utusan Tuhan tidak hanya dipandang sebagai suatu karya, wah harus memberitakan kepada orang-orang yang belum percaya, tidak. Tetapi orang-orang di sekitar kita, lingkup keluarga, lingkup pekerjaan, lingkup sekolah, lingkup masyarakat. Atau mungkin ada di tengah-tengah kita, tetangga-tetangga yang saat ini sedang melakukan isolasi mandiri di rumah. Jangan sampai karena kita takut untuk berinteraksi dengan mereka, kita lupa bahwa mereka juga membutuhkan pertolongan kita. Tuhan mengundang kita untuk menjadi pekerja-pekerja karena sudah waktunya karya Tuhan dirasakan oleh setiap orang. Sudah waktunya kita menghadirkan tanda kerajaan Allah. Tanda kerajaan Allah yang tidak hanya dirasakan pada masa dulu, tetapi sekarang dan selamanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, mungkin ada di antara kita yang merasa, wah saya tidak hebat, saya juga masih butuh pertolongan, saya masih juga butuh ditolong. Tetapi ketika kita melihat refleksi pengalaman hidup para rasul, 12 para murid Tuhan Yesus, mereka juga dipilih bukan orang-orang yang punya latar belakang yang hebat, mereka tidak mempunyai kemampuan yang bagus, tetapi mereka orang-orang yang bersedia untuk diutus. Yang Tuhan inginkan pada kita saat ini, bersediakah kita diutus? Bersediakah kita menjadi kawan sekerja Allah? Menyatakan karya kasih Allah itu hebat. Karya kasih Allah itu ditemukan di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Saat hening bagi kita sekalian.
Umat dimohon berdiri. Marilah kita bersama-sama mengikrarkan iman pengakuan kita, iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, saat ini kita akan memasuki doa syafaat. Saya akan memberi kesempatan kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudari untuk memanjatkan doa-doa syafaat kita. Pokok doa syafaat yang pertama, kita berdoa bagi bangsa dan negara Indonesia. Pokok doa yang kedua, kita berdoa bagi para penderita COVID-19, keluarga, beserta para tenaga medis yang mengatasi pandemi COVID-19 ini. Pokok doa yang ketiga, kita juga berdoa bagi kesadaran setiap warga negara untuk dapat bersama-sama memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Pokok doa yang keempat, kita juga berdoa bagi seluruh kesehatan warga GKJ Gandaria dan juga Pepantan Cawang. Pokok doa yang kelima, kita berdoa bagi jajaran Yonif Mekanis 201 Jaya Yuda dan juga Yayasan UKI. Dan kemudian kita dapat bersama-sama berdoa untuk pergumulan pribadi kita, keluarga kita. Saya akan memberi kesempatan kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudari untuk berdoa. Kemudian pada bagian akhir saya akan mengakhiri doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Ada banyak harapan yang kami panjatkan ke hadirat-Mu ya Bapa.
Ada banyak pergumulan yang mungkin saat ini sedang kami gumulkan. Kami berserah kepadamu ya Bapa, dan kami memohon pertolongan Roh Kudus selalu menuntun dan menguatkan kami, agar kami dapat melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Biarlah kami dapat melakukan tugas perutusan-Mu, sehingga semakin banyak orang-orang yang merasakan karya kasih Allah. Kami memohon kepadamu ya Bapa, biarlah kehendak-Mu yang terjadi di dalam hidup kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan memberikan persembahan untuk Tuhan. Firman yang mendasari persembahan kita dari Mazmur 50 ayat 14. Mazmur 50 ayat 14. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Pengumpulan persembahan diiringi dengan pelengkap kidung jemaat 153 bait 1 dan 3. Pakailah seluruh hidupmu. Pakailah seluruh hidup dalam ladang dunia, tiap harta dan talentamu pergunakan baginya. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan, ini dan selamanya. Ingatlah akan Penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari tua. Persembahkan karyamu, berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan, ini dan selamanya. Mari berdoa. Kami bersyukur ya Allah atas berkat pemeliharaan-Mu yang kami rasakan hingga saat ini. Dan sebagai ungkapan rasa syukur kami, kini kami mempersembahkan sebagian yang ada pada kami, yang asalnya daripada-Mu juga. Terimalah ya Tuhan, dan kuduskanlah persembahan kami ini. Berkati tangan-tangan yang telah memberikannya, dan berkati tangan-tangan yang hendak mengelolanya, agar nama-Mu kami muliakan di dalam kehidupan kami. Ajarkan senantiasa kepada kami, agar kami mempersembahkan tubuh yang hidup seperti yang Engkau ingini. Inilah doa permohonan kami kepadamu ya Tuhan, dan sempurnakanlah doa kami ini seperti anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Arahkanlah hatimu kepada dunia, Kami mengarahkan hati kami kepada dunia, jadilah sahabat bagi sesama. sebab kami rindu menjadi saksi Kristus. Terpujilah Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Yang tidak pernah memisahkan kami dari kasih-Nya, sekarang dan selama-lamanya. kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.